ya, dimana bulan ini adalah bulan ke-7 ya. Artinya mungkin 7 itu macam-macam buat kalian semua. Ada yang 7 itu adalah sebagai sebuah keberuntungan, nomor keberuntungan ya, your lucky number. Ada juga 7 itu adalah sebuah pertolongan, sebuah kebersamaan, sebuah macam-macam ya teman-teman ya. 7 itu banyak banget meaningnya. 7 hari dalam seminggu ya, 7 tangga nada gitu kan, do re mi fa sol la si ya, seperti itu. Dan ada banyak sekali ya angka 7 dalam kehidupannya kita. Nah buat kalian sendiri sebenarnya 7 itu apa sih teman-teman? Kalian boleh komen ya di kolom komentar. Asik ya. Oke, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, kalian wajib banget ke sana. Karena ya buat kalian yang sering banget komen di bawah, Kak aku pengen sabar, Kak aku kepingin begini, Kak aku punya masalah begini dan begitu dan bla 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 bla, itu dia tadi ya teman-teman ya. Bisa sebenarnya ada alternatifnya, audio sound therapy yang bisa kalian dengerin untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik ya. Tentang apa sih itu? Kalian kepoin aja sendiri ke sana ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kontak aja ke email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Dan term and conditionnya juga pasti berlaku. Nomor WA tidak disebarkan di sini atau tidak dibagikan di sini ya, baru akan dibagikan ketika kalian sudah konfirmasi ya. Seperti itu di email ya teman-teman ya, email. Oke ya. Right, sekarang kita bakalan baca bacaan bulanan ya buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya. Bacaan bulanan bulan Juli ini buat kalian semua, semoga bisa jadi afirmasi yang positif, bisa jadi semangat yang positif buat kalian semua untuk ngejalanin bulan Juli ini sama seperti dengan bulan-bulan yang sebelumnya, bahkan jauh lebih baik lagi. Oke, Sagittarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke. Yang pertama kita akan sama seperti biasanya ya. Secara overall di bulan ini ya seperti apa? Secara overall di bulan ini kita bakal lihat bulan Juli ini ada apa aja sih ya. Ada apa aja? Oke. Oke, bulan Juli ini buat kalian ya teman-teman Sagittarius, ada creation, ada boiling flames. Kita satu-satu terlebih dahulu ya. Ada perasaan-perasaan stuck di bulan ini ya, ada boiling flux itu tentang perasaan stuck yang kamu rasakan. Kejenuhan, kebosanan ini juga diperkuat dengan kartu creation yang ada di tengah ya teman-teman ya. Kejenuhan, lagi stuck banget, lagi perlu banget yang namanya perubahan dalam hidup. Nah semoga di bulan ini ada ya, tapi masih belum kelihatan sih teman-teman ya. Nah perubahan-perubahan ini kemungkinan dari bulan Juni sudah kamu lakukan teman-teman ya. Ingin berubah tapi masih belum kelihatan perubahannya seperti apa. Malahan di bulan ini terlihat kamu cenderung merasa stuck gitu kan, karena masih belum terlihat juga gitu loh hasilnya. Nah butuh kesadaran banget bahwa yang namanya berubah itu pasti butuh waktu ya. Ada yang sebentar, ada yang lama, kemungkinan besar mungkin prosesnya kamu butuh waktu ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya perasaan apa lagi nih ya. Ada infinity ya. Infinity ini di bulan Juli ini bisa berarti alam semesta ini pingin banget ya kamu itu belajar ya mengenai proses yang tadi berlangsung ya teman-teman ya. Untuk selalu rendah hati ya, tidak meremehkan hal-hal yang kayak terlihat remeh ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Tapi juga nggak usah yang namanya terlalu berat banget untuk memikirkan hal yang luar biasa berat gitu ya. Sebenarnya ya waktunya kita mau dipakai buat apa dan kayak gimana tergantung sama kita gitu ya. Kalau menyia-nyiakan waktu buat kamu marah, konflik sama diri kamu sendiri gitu, terus habis gitu nggak terima juga kenapa orang lain itu cepet, kenapa aku enggak gitu ya. Ya kamu buang-buang waktu banget gak sih teman-teman ya dengan seperti itu. Malahan bulan ini bulan yang bagus ketika memang ada penundaan banyak seperti itu, hidup kamu lagi merasa stuck dan sebagainya. Ini di alam semesta ngasih kamu waktu buat merefleksikan diri ya, buat istirahat ya, jangan sampai kamu capek, lelah
hanya gara-gara memikirkan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Coba disusun ulang lagi, harmonikan hidupnya kamu lagi, perbaiki hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki ya. Secara kualitas hidup, kualitas tidurnya kamu juga perlu yang namanya diperbaiki ya teman-teman ya. Perbaiki mumpung ada waktu ya, mumpung ada waktu, seperti itu. Hidup gak perlu yang namanya terlalu terburu-buru, tapi juga gak terlalu santai banget gitu ya. Jadi ya di tengah-tengah teman-teman ya, di tengah-tengah melakukan hal-hal yang ibaratnya harus kamu prioritaskan terlebih dahulu ya, dikerjakan walaupun mungkin ada perasaan-perasaan merasa jenuh, merasa stuck ya. Tapi prioritaskan, tetap yang namanya kewajiban harus dikelarin ya, kelarin gitu ya, seperti itu. Komunikasi juga perlu nih teman-teman ya. Komunikasi, ada Gemini di sini ya. Komunikasi perlu banget diperhatikan di bulan ini karena ngomong sedikit kurang tepat ya, kemungkinan besar ada yang namanya selisih-selisih paham. Nah, ini dia. Ya, jadi perlu banget yang namanya mengendalikan apa yang kita ucap ya, seperti itu. Oke. Ya, ini secara overall di bulan ini ya, secara overall di bulan ini buat kamu teman-teman Sagittarius ya. Sekarang kita bakalan melihat ya satu persatu, dari mulai keuangannya kamu, kesehatannya kamu, lalu hubungan kamu juga ya. Buat teman-teman yang jomblo, buat teman-teman yang punya relasi ya, seperti itu kita lihat. Untuk apa dulu nih? Keuangan dulu ya. Keuangan dulu deh. Oke, keuangan. Oke, keuangan ada family ya. Keuangan ada family dan juga ada explosion. Wow. Buat kamu prioritas dulu ya. Tadi udah keluar juga di overall ya. Jangan atau tidak perlu menghamburkan uang untuk hal yang gak diperlukan, ikut-ikutan. Kelihatannya penting, kelihatannya butuh. Nah, ini dia. Kadang-kadang hal-hal kayak begini yang seharusnya menjebolkan rekening ya. Hal-hal yang gak perlu ya, pada akhirnya malah jadi membeli atau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya gak diperlukan ya. Seperti itu. Konflik pasti ya, ada sisi rasional yang akan selalu mengingatkan kamu gitu ketika bimbang. Ini penting gak ya? Ini penting, ini butuh gak ya? Gitu. Jangan dibutuh-butuhin ya. Karena biasanya kalau misalkan orang kepingin ya teman-teman, akan selalu ada yang namanya alasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal sebenarnya itu mungkin bukan kebutuhan, tapi itu adalah keinginan. Nah, ini untuk keuangannya kamu ya, ada kebimbangan teman-teman ya. Seharusnya untuk diprioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting ya, seperti itu. Ini bakalan menghalangi kamu buat maju kalau misalkan nanti bimbang terus hanya gara-gara masalah kayak begini ya. Jadi ya belajar untuk memprioritaskan, karena kalau misalkan enggak ya berantakan pasti teman-teman ya. Keuangannya kamu, cash flow-nya kamu pasti berantakan sekali ya. Seperti itu. Oke, ini buat keuangan. Jadi kemungkinan besar mungkin ada godaan-godaan ya, dimana kamu mesti belajar untuk stop, bilang oke, cukup gitu, aku gak mau gitu. Prioritas dulu deh buat yang ini gitu ya. Oke, kita ke kesehatan dulu yuk ya. Love readingnya nanti ya habis ini ya teman-teman. Kesehatan kamu ada perubahan ya. Ada perubahan yang harus dilakukan atau yang sebaiknya kudu dilakukan. Ya, kalau kamu gak mulai dari sekarang ya, mau sampai kapan? Jangan menunda sesuatu hal ya, apalagi ini berkaitan dengan kesehatan. Karena kenapa? Karena yang rugi nantinya adalah kamu sendiri teman-teman ya. Kalau udah sakit biasanya baru nyesel. Nah, ini jangan sampai kayak begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika udah sakit malah nyesel, itu telat banget ya. Kalau memang sekarang ini kalian sehat, baik dan bahagia dan sebagainya gitu kan, ya ayo speed up kemampuannya kamu gitu kan. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki dari pola makannya kamu, pola hidupnya kamu, pola tidurnya kamu dan lain-lain sebagainya,
perbaiki ya, mulai dari sekarang. Gak ada kata telat teman-teman ya, gak ada kata telat. Kadang-kadang kita juga perlu banget yang namanya belajar ya, lebih untuk kesehatan kita, karena kesehatan kita, dunia ini ya, ini benar-benar dinamis, benar-benar berubah banget teman-teman ya. Bukan trennya yang berubah, tren berubah iya gitu, tapi kesehatan kita tetap kita yang tahu kan sendiri. Hanya saja ya, karena beberapa hal kemungkinan besar ada yang namanya pemahaman-pemahaman yang baru ya, tentang pengetahuan seputar makanan, pengetahuan seputar badan, tubuh, pikiran ya, dan sebagainya. Upgrade ilmunya kalian supaya apa sih, tepat kita memberikan ibaratnya nutrisi sama badannya kita, nutrisi sama otaknya kita ya, dalam arti yang in and out ya, seperti itu. Oke. Right, kita lihat ini untuk kesehatannya kamu ya, jadi perlu banget yang namanya berubah pola hidupnya. Ya jangan gitu-gitu aja. Ya enaknya gini kak gitu, aku begini kak, wes ya alasannya banyak ya, padahal males. Nah, oke ya teman-teman, ini buat kesehatan. Sekarang kita menuju ke love reading ya. Love readingnya kamu kita bakalan bagi buat yang jomblo dulu deh ya, kita baca untuk teman-teman yang jomblo ya. Yang jomblo, yang jomblo ya. Kalau dilihat di sini ada cakra lovers, bukan berarti kamu bakalan kayak gimana, enggak ya. Ini tentang belajar mengekspresikan ya perasaan. Ketika kamu merasa enggak dicintai, jangan berpasangan dulu sama siapa-siapa teman-teman. Karena apa? Karena nanti ini bakalan jadi kayak serakah ya. Serakahnya gimana? Kita akan selalu menuntut rasa sayang itu ya kita dapatkan dari pasangan kita, and that's not good. Karena apa? Ini jadi kayak semacam vampire energy gitu nggak sih? Kita nyedot energinya dia, akhirnya jadi capek, akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi banyak konflik gitu kan, karena perasaan-perasaan merasa nggak dipahami, perasaan-perasaan merasa nggak disayangi. That's good untuk kamu komitmen sama diri kamu sendiri terlebih dahulu ya. Untuk apa sih? Perbaiki diri. Kalau memang masih ada perasaan-perasaan seperti ini, perasaan merasa nggak dicintai gitu kan ya, kamu bangun dulu kedekatan emosionalnya kamu dengan diri kamu. Karena ketika nanti kamu menemukan yang terbaik yang dikirimkan alam semesta buat kamu ya, ini sudah bukan lagi kamu meminta untuk disayangi, untuk dicintai, tapi kamu berlebihan untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya, untuk yang memberikan yang terbaik. Karena apa? Kamu udah nggak menuntut lagi akan dicintai, karena kamu udah berlebihan stoknya gitu kan. Dan kalaupun kamu ketemu dengan orang yang sama, kalian akan saling gitu loh ya, seperti ini. Dan kenapa sih masing-masing pasangan tuh kadang-kadang masih saling menuntut? Karena mereka masih merasa saling kekurangan. Nah ini dia ya. Oke, jadi komitmen, perbaiki diri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan yang paling penting ini sekarang ini adalah kerjaan kamu lagi banyak banget, jadi komitmen dulu aja untuk menyelesaikan hal yang memang diperlukan ya. Tawaran-tawaran atau peluang-peluang juga lagi banyak banget teman-teman ya, seperti itu. Oke, ada potensi kenalan-kenalan baru ada ya, tapi sebaiknya ini dia balik lagi, selesaikan dulu deh apa yang memang perlu diselesaikan ya. Ini buat kalian yang jomblo. Terus habis gitu sekarang untuk teman-teman yang sedang menjalin ya hubungan dengan seseorang. Oke, ini hubungan yang unik ya, karena yang satu maunya ke sana, satunya maunya ke sini. Ketemu nggak sih ya? Ya enggak lah gitu kan ya. Gimana ceritanya, yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri gitu kan? Ya enggak ketemu pasti. Nah, seperti ini. Ini penting banget nih teman-teman ya, untuk menyatukan yang namanya visi bersama ya, misinya bersama seperti apa, dan belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas. Jadi kalau memang mau bersama ya ayo satu visi gitu ya. Satu visi bukan berarti harus menjadikan pasangan kita orang yang sama ya sama kita ya, enggak gitu. Tapi lebih ke kayak apa sih yang kita mau tuju di hubungan ini, apa sih yang kita mau jalanin di hubungan ini ya. Jangan sampai satunya ke sana satunya ke sini ya, yang ada berantakan pasti ya, nggak akan jadi bagus gitu. Seperti itu. Melihat dari sudut pandang yang luas itu penting ya. Jangan hanya karena kamu aja ya, karena hubungan bukan hanya tentang kamu, tapi hubungan adalah mengenai kamu dan aku, alias kita, aka ya, seperti itu. Oke. Right, ini adalah untuk kalian yang menjalani satu relasi atau satu hubungan ya, seperti itu. Bisa jadi kalian yang sudah menikah atau yang sudah berpasangan ya. Lalu sekarang untuk kalian yang bersama sih ya, tetapi
hubungan kalian itu complicated ya, seperti itu. Kita lihat ya. Kita lihat. Boys. Dua simbol yang sama ya. Emotion ini adalah simbol dimana hubungan ini hubungan yang sulit banget ya. Udah sulit gitu kan. Tekanan-tekanannya besar banget ya, lagi besar banget. Jadi kalau misalkan memang bisa untuk meminimalisir hal-hal yang menyebabkan tekanan yang jauh lebih besar, ini akan sangat membantu ya teman-teman ya. Ada wave juga di sini ya. Wave juga, ini juga tentang perubahan-perubahan ya yang mungkin terjadi di hubungan ini ya teman-teman ya. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi ya, berurusan dengan pihak-pihak eksternal juga ya, yang memang ikut serta, ikut campur, yang menyebabkan badainya agak sedikit luar biasa ya, perubahannya juga agak luar biasa. Saran untuk kalian yang sedang menjalani complicated relationship ya, sarannya adalah go with the flow ya, tidak yang namanya menghadang, karena kalau ombak kamu terjang ya kan, yang ada kalah gitu kan ya, yang ada malah semakin nggak karuan. Tapi kalau misalkan kamu go with the flow ya, setidaknya kamu masih punya energi yang bisa kamu save ya, satu, dan bisa yang namanya memikirkan langkah apa yang bisa kamu ambil gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti ini, perubahan-perubahan mungkin terjadi, jadi akan jauh lebih baik untuk kamu meminimalisir tekanan-tekanan yang mungkin hadir ya di bulan ini buat kalian ya. Go with the flow, go with the flow ya. Oke. Right, ini untuk love readingnya kalian ya teman-teman, untuk teman-teman yang jomblo, untuk teman-teman yang sudah punya komitmen, dan teman-teman yang punya komitmen tapi complicated ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan coba lihat ya, love reading udah, terus kesehatan juga udah, keuangan juga udah. Kita lihat hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik mungkin terjadi. Jadi keberuntungan, hal-hal yang mudah, kebaikan ya, apa sih yang potensinya bakalan kamu dapatkan di bulan ini. Kita lihat saja. Right, ada sukses ini kemungkinan besar hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya, tentang finansial, tentang hal-hal yang memang mungkin selama ini kamu inginkan ya. Ini kalau untuk masalah-masalah ini kemungkinan besar potensinya ada bantuan ya, ada bantuan dari seseorang ya teman-teman ya, yang kemungkinan kamu tuh apa ya, kayak nggak disangka gitu ya. Jadi orang yang kamu arepin buat ngebantu, taunya enggak gitu, taunya orang yang kamu ibaratnya nggak arepin buat bantu lah ya, kok malah bantu gitu ya. Ini hubungannya dengan pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu, atau hal-hal yang sifatnya finansial ya, hal-hal materi seperti itu. Lalu juga perasaan-perasaan adil ya, perasaan-perasaan adil. Jadi kesulitan-kesulitan yang kemarin itu hadir di bulan-bulan yang lalu ya teman-teman, ini akhirnya bisa diatasi ya. Ada bantuan, ini kemungkinan besar kamu dapat keadilan ya dari hal-hal yang kemarin-kemarin kamu diperlakukan gak adil, ibaratnya kayak begitu ya. Dan bisa maju nih teman-teman ya, bisa maju. Jadi kesulitan-kesulitan kemarin atau hambatan-hambatan kemarin itu bisa diselesaikan ya. Ada bantuan juga dari orang-orang yang gak disangka ya bakalan bantu. Ini bagus ya, alam semesta mengirimkan ya bantuan buat kamu. Oke, sekarang kita baca tadi hal-hal baik, sekarang hal-hal yang perlu dicegah apa ya. Apa adanya ya, hal-hal yang perlu dicegah, karena ini kemungkinan besar ya teman-teman ada rahasia-rahasia yang mungkin akan terbongkar atau segera kamu ketahui ya. Ada secret di sini, ada Scorpio juga di sini ya. Jadi gini, kalau misalkan ada masalah kayak begini ya, rahasia-rahasia yang terbongkar dan sebagainya, at least kita melihat sisi apa adanya gitu kan ya, sisi apa adanya dan adanya apa gitu.
Nah kalau udah kayak begini, bagusnya adalah stop yang namanya berpikir terlalu jauh ya. Kadang kan kayak gitu ya teman-teman ya, kalau ada masalah tuh pikirannya udah melanglang buana kemana-mana, nanti kalau misalkan begini, nanti kalau misalkan begitu gitu kan ya, dan malah nggak fokus sama masalahnya gitu. Nah kalau nanti gitu kan di Juli ini, siapa tahu hal ini terjadi ya dalam hidupnya kamu. Ada beberapa hal yang mungkin kamu ketahui dan membuat kamu sedikit shock, little bit shock gitu kan. Hal yang perlu kamu lakukan adalah tarik nafas yang panjang ya, dan fokus kepada apa yang bisa saya lakukan sekarang ya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Right, ini adalah untuk kamu ya, hal yang perlu dijegah dengan melakukan apa. Lalu sekarang kita akan menuju ke saran-saran buat kalian ya. Saran-saran buat kalian untuk ngadepin bulan ini seperti apa. Hati-hati terjebak ilusi. Tentunya ilusi yang paling luar biasa menjebak kita adalah pikiran kita sendiri ya. Seperti itu, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu ya teman-teman. Lalu juga stop yang namanya berkorban untuk sesuatu hal yang pada akhirnya membuat diri kamu itu mengorbankan diri kamu sendiri ya. Jangan. Gimana kamu mau sayang sama orang lain kalau kamu aja sendiri ya mengorbankan diri kamu gitu loh. Suka mengorbankan diri, mengorbankan perasaan, terus kamu bilang kamu sayang sama orang lain. Itu gak mungkin. Gimana caranya orang kamu sama diri kamu sendiri aja gak sayang gitu kan ya, kayak gitu. Ada hal dimana masa lalu ya diperlakukan gak adil itu menyakitkan. Iya pasti ya, pastinya seperti itu. Dan beberapa teman-teman kemungkinan besar masih terbawa ya hingga saat ini, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil ya. Tetapi tanyakan lagi ya, apakah ya dengan kamu memendam perasaan ini kamu bakalan maju dalam hidup kamu itu kan, atau justru malah membuat kamu jadi malah kayak kesulitan sendiri ya. Ini akan jauh lebih baik belajar melepaskan, walaupun itu memang benar-benar sulit ya teman-teman, gak ada yang gampang ya. Dan kalaupun kamu mau yang namanya dibantu untuk bisa belajar melepaskan ya mungkin ketidakadilan dalam hidupnya kamu boleh banget yang namanya menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di channel yang ketiga itu ya teman-teman ada audio sound therapy yang memang bisa dipakai didengarkan ya berulang-ulang kali sesuai dengan kebutuhannya kalian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kalian cari aja yang untuk rilis negatif emotion atau rilis trauma, itu ada semua di sana ya. Kalau yang lain-lain kalian jauh lebih cocok ya untuk yang mana dan seperti apa, silahkan menuju ke sana ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada explosion di sini ya. Explosion, selain kamu hati-hati ya dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, konflik-konflik yang pada akhirnya datang ya di hidup kamu ya menghalangi. Wajar gak sih, namanya juga manusia, wajar ya. Sampai pada akhirnya muncul kebimbangan, iya, tapi balik lagi teman-teman ya, balik lagi. Hati-hati dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Pikirkan, ini ilusi gak sih? Ini nyata gak sih ya? Ini nyata gak atau hanya ketakutanku aja? Nah kadang-kadang ya orang malas menganalisa hal tersebut dan malah sibuk larut dengan emosi atau pikirannya sendiri, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih gambaran bulan Julinya kamu ya, dan semoga yang baik-baik bisa sebagai motivasi, semangat positif ya buat kalian semua ngejalanin bulan Juli ini. Kalaupun ya ternyata ada hal-hal yang kurang baik, bagusnya adalah kalian bisa membuat satu persiapan pencegahan ya supaya tidak seperti itu ya, seperti itu. Oke teman-teman, Sagittarius ya, kita bakalan jumpa lagi next month ya di cerita yang berbeda, bulan yang berbeda ya. Dan semoga bulan-bulan kedepannya jauh lebih baik lagi seperti dengan bulan ini yang akan kita jalani dengan penuh semangat. Oke, tetap semangat ya. Keep shining. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.